على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وسبى كل صب لهبوب نسيم صبا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنك علمت آدم الأسماء كلها فقد أمرنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بإحسانها فها نحن نسمى هذا الولد يناسب أهل البيت يا صبي سميتك بأسماء سماك الله به في الأزلي باسم محمد ضياء الدين Musyaffa bin Rudianto. Wahai anakku cabang bayi, saya namakan engkau dengan nama yang Allah tetapkan di zaman azali, yang kemudian ditetapkan dipilih oleh orang tuamu dengan nama Muhammad Ziyauddin Musyaffa bin Rudianto. Allahumma barakallahu fi rizqihi wa barakallahu fi ilmihi wa barakallahu fi umrihi ya Allah. Allahumma sallimna wa iyyahu fi din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dengan tujuan kita khususkan untuk orang bayi semoga dilindungi oleh Allah dari waswasah syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh yash'uru lahu
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الشيطان الرجيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan, memberikan kemuliaan, memberikan keselamatan dalam kehidupan. Ini seharusnya saya nuduh. Bukan ya? Kurma jenis. Oh. Teknik itu kurma di apa namanya? Dimasukkan ke mulut.
Tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau berkenan hadir dengan selawat-selawat kita. Bapak Ibu, kalau tuh jangan lupa beliau insya Allah hadir di majelis kita. Pas berdiri jangan minta sama Allah lewat beliau. Satu kebahagiaan kalau kita dilihat oleh beliau, diperhatikan oleh beliau. Makanya kenapa kok ketika Allah ya Nabi salam alaika berdiri, ini karena liikraman. Dalam penjelasannya Asy-Nawawi dalam Madarijus Su'ud, salah satu penjelasan dari kitab Al-Barzanji itu salah satu tujuannya ikraman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak pas ketika Nabi berdiri semua betul-betul kita hadirkan beliau hadir di sini, dan jangan tidak fokus, karena kalau nggak fokus berarti beliau tidak dipedulikan oleh kita. Moga beliau berkenan hadir, mencintai kita, mengenal kita, dan besok memberikan syafaatnya kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sudah jam 5 lebih 15 Bapak Ibu. Kontrak saya berapa menit? Biar nanti nggak ada yang lesah lesu. Ini lama kali mau. Berapa menit nih Bapak panitia? Waktu sepuasnya. Nanti ke maghriban Pak Imamnya geremang-geremang repot. Maghribnya itu jam berapa Pak? Jam 6 ya? Malah kurang. Iya. Jadi kira-kira penak jam berapa? Apa jam 6? Masih lama nih kan? Ya sebenarnya paling lama jam 6 kurang seperempat. Setuju? Mangan. Ngeten iki Pak, kontrak dulu, kontrak teken kontrak, jadi nggak ada yang. Bapak Ibu yang saya muliakan, detik ini berbahagianya Bapak Sahibul Hajah, belum sempat kenalan saya. Fadhkuruni azkurukum wasykuruli wala takfurun. Kalau sudah datang satu nikmat Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan disyukuri Pak. Yang bapak-bapak yang sudah Pak Ibu yang sana sudah 3, 4, ini nggak termasuk. Kalau anak ke 2, 3, 4, apalagi ke 5, apalagi ke 6, ini nggak terlalu sekali syukurnya, nggak terlalu ya Pak, biasa gitu. Coba kalau anak pertama dulu sampai tahajudan, sampai sholat hajat, ini betul Pak, keluar sampai syukuran sujud 5 menit. Tapi anak kedua santai aja, betul. Nah, ini anak kita nih Pertama, alhamdulillah, syukur panjenengan, betul syukur betul. Karena banyak 10 tahun sudah kita berumah tangga. Memang pelaku ini siapa? Bagaimana rasanya kita sudah berkeluarga tidak dikasih anak? Sedihnya bukan main. Alhamdulillah saya pun sama teman jenengan dan jadi bapak. Doakan Pak, ini lagi OTW anak yang ketiga, amin Allahumma. Lagi OTW. Saya sudah punya 2 anak putri. Lagi semoga Allah mengizinkan yang ketiga ini putra, amin Allahumma. Karena kalau belum putra Bapak Ibu belum ada penerus nasab. Belum ada penerus nasab. Panjenengan yang anaknya masih 3 putri semua, tambah lagi Pak. Kok 4 putri lagi, tambah lagi Pak. Kok kira-kira nggak ada kemungkinan tambah istrinya? Setuju? Bapak Ibu setuju? Kalau bapaknya tambah istri, ibu tuanya nggak terima. Oh, nggak terima, insya Allah. Ya begitulah manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, di sini ada beberapa event. Yang pertama jelas syukuran, yang kedua walimatul, namanya walimatul hitan, walimatul arus, walimatul akikoh, semuanya intinya pesta. Kalau walimatul akikoh nggak ada makan-makan, ini jangan walimah. Walimah itu namanya makan-makan, betul? Betul kisahnya nggak tahu. Yang namanya walimah itu makan-makan. Jadi panjenengan kalau datang di walimah nggak ada makan, bukan walimah namanya. Dalam rangka syukuran. Yang kedua, melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cukur rambut. Yang kedua ini pesan saya Bapak, khususnya yang Bapak yang punya bayi, rambut itu harus dibersihkan. Karena rambut yang hidup yang ada ketika di kandungan ini kotor oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amitu adu al adha, bersihkan kotoran-kotoran selama yang ada di kandungan, termasuk rambut.
muter-muter motong rambut itu hanya formalitas, paham nggak? Masa motong cuma 3 helai 4 helai itu? Saya itu nyari kenapa kok yang di bawah itu kok mangga itu namanya? Kelapa muda itu kenapa? Apakah ini bid'ah? Apa bid'ah? Jelas bid'ah. Baru Pak, yuk bid'ah tapi yang baik gitu loh Pak. Bid'ah tidak semuanya tidak baik. Sebenarnya akhirnya saya cari kenapa kok pakai kelapa muda. Oh ternyata betul kelapa muda itu bisa menumbuhkan rambut, betul nyambung berarti secara medis. Dan kalau bisa, pesan saya Bapak Ibu, kalau bisa tuh kelapanya jangan dikasih rambut, nggak bisa diminum nanti. Betul? Kalau bisa rambutnya kasih tempat khusus untuk kelapanya, air kelapanya dibuat untuk ngasih di rambut. Nah, mungkin caranya jangan masukkan ke rambut, bingung jadinya. Nanti setelah itu dibuang, mubazir. Sama dengan hukum fikih ketika panjenengan punya anak, ini ada ini kalau ada yang dipendam hari-hari itu bagaimana Pak? Hari-hari kalau dipendam dikasih lilin, ada yang dikasih lampu dan seterusnya. Dalam kacamata fikih, dalam redaksi-redaksi ilmu salaf dikatakan bahwa hukumnya minal mubazirin. Kalau saya dulu hari-hari anak-anak saya langsung dipendam, ditutup sama tanah, itu sunnah. Kemudian setelah itu kasih tanda, entah itu ditutup dengan biar tidak dimakan oleh hewan yang ada di sekitar, kucing dan nggak usah dikasih lampu, nggak usah dikasih lilin. Semisal itu adat ya monggo, tapi dalam kacamata syariat itu melanggar aturan syariat, namanya mubazir. Ada orang tua mengatakan kalau pakai lilin Pak biar terang, biar wajahnya terang dan seterusnya. Kenyataannya anak-anak saya terang-terang juga nggak pakai lilin. Betul? Tanya Pak Nur itu, wajah anak saya hitam atau putih mana? Putih. Bapak-bapak yang saya muliakan, ini guyonan pembukaan. Intisarinya di sini Bapak Ibu panjenengan yang hadir di sini banyak dari bapak-bapak. Ingat ini hadis Rasulullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu. Perhatikan Bapak, ada kewajiban panjenengan Bapak Ibu. Yang pertama kepada anak, kasih nama yang baik. Nama yang baik kepada anaknya, karena innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum. Artinya besok dari kiamat Pak, setelah kita dibangunkan dari kubur yaumil ba'tsi, kemudian dikumpulkan di yaumil mahsyar, kita dipanggil satu-satu Pak. Contoh saya Malik itu dipanggil sesuai nama yang ada di dunia.